Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Usaha Kuliner ID, channel berbagi tips kulineran. Coba bayangkan sebuah minuman yang begitu sederhana, namun tak pernah absen di kehidupan kita sehari-hari. Segelas teh yang diberi gula lalu disajikan dengan es batu, selalu menjadi teman setia di berbagai momen. Dari pedagang kaki lima hingga restoran besar, dari siang terik hingga sore yang santai, es teh selalu hadir dan digemari. Kini, minuman tradisional itu naik kelas, hadir dengan wajah baru dalam sebuah konsep bisnis modern bernama Es Teh Nusantara. Sebelum melanjutkan materi ini, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak tertinggal konten berikutnya. Terima kasih. Kita tidak sedang berbicara tentang minuman baru dengan rasa yang asing. Justru sebaliknya, ini adalah rasa yang sudah sangat familiar. Inilah rahasia awal mengapa franchise Es Teh Nusantara begitu memikat. Produk yang dijual bukan sesuatu yang harus dikenalkan dari nol. Semua orang sudah tahu, semua orang sudah menyukainya. Bedanya, kali ini minuman sederhana itu dikemas dengan tampilan profesional, dengan branding kekinian, sehingga tampak lebih berkelas dan punya daya tarik tersendiri. Bayangkan sebuah suasana ramai di jalan. Anak-anak sekolah yang pulang, para pekerja kantor yang singgah sebentar, hingga keluarga yang sedang menikmati waktu santai sore hari. Di tangan Anda, ada segelas es teh Nusantara dengan logo besar yang jelas terlihat. Seketika, orang-orang menoleh. Mereka tahu itu es teh, tetapi tampilannya membuat mereka penasaran. Inilah kekuatan visual. Sesuatu yang sederhana, tampil berbeda, dan langsung mengundang perhatian. Es Teh Nusantara tidak sekadar menjual minuman. Ia menjual pengalaman. Menjual kesegaran yang familiar, namun dibungkus dengan gaya baru yang membuatnya relevan bagi semua kalangan. Dari generasi tua yang terbiasa dengan teh manis, hingga anak muda yang senang mencoba sesuatu yang estetik dan bisa dibagikan di media sosial. Dan disinilah letak kekuatannya. Produk sederhana berubah menjadi peluang bisnis yang tak pernah kehilangan pasar. Pada bab berikutnya, kita akan membuka apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi mitra franchise Es Teh Nusantara. Mulai dari modal, perlengkapan, hingga keuntungan yang bisa diharapkan. Sebelum membuka sebuah usaha, ada satu langkah penting yang tidak boleh dilewatkan. Persiapan. Tanpa persiapan, bisnis bisa berjalan tanpa arah. Dan inilah yang membuat franchise Es Teh Nusantara menarik, karena semua persiapan sudah dipaketkan dengan rapi. Sehingga, seorang pemula pun bisa langsung melangkah tanpa ragu. Mari kita mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan, yaitu modal awal. Untuk menjadi mitra Es Teh Nusantara, modal yang dibutuhkan berada di kisaran 3,8 juta rupiah. Angka ini bisa dikatakan terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan franchise minuman lain yang bisa mencapai belasan juta. Dengan modal ini, seseorang sudah bisa mendapatkan booth sederhana yang portable, peralatan dasar untuk membuat minuman, bahan baku awal, serta perlengkapan promosi berupa banner dan desain kemasan. Apa saja sebenarnya yang didapatkan? Pertama, booth yang sudah siap pakai. Booth ini berfungsi bukan hanya sebagai tempat berjualan, tetapi juga sebagai media promosi. Logo besar Es Teh Nusantara tercetak jelas, sehingga calon pembeli langsung mengenalinya dari jauh. Kedua, ada perlengkapan dasar seperti shaker, wadah, serta sendok takar. Semuanya sudah disesuaikan agar proses penyajian minuman bisa cepat dan konsisten. Ketiga, bahan baku awal yang cukup untuk menjual ratusan gelas. Artinya, mitra bisa langsung mulai berjualan tanpa harus repot mencari bahan keluar. Selain perlengkapan fisik, ada juga dukungan berupa pelatihan singkat. Mitra akan diajarkan cara menyajikan es teh dengan rasa yang seragam, cara melayani pembeli dengan cepat, hingga cara menjaga booth tetap menarik. Hal ini terdengar sepele, tetapi sangat menentukan kesan pertama pelanggan. Dengan standar yang sudah ditentukan,
rasa minuman di setiap booth es teh Nusantara akan terasa sama. Itulah yang disebut konsistensi brand. Dan masih ada satu hal lain yang sering diabaikan, yaitu lokasi. Pemilihan lokasi adalah bagian dari persiapan awal yang sangat menentukan. Franchise ini sangat fleksibel. Bisa ditempatkan di depan sekolah, dekat kampus, di pasar, atau bahkan di depan rumah jika kawasan tersebut cukup ramai. Dengan booth portable, seorang mitra bisa berpindah-pindah mencari titik paling strategis. Persiapan awal ini membentuk fondasi yang kuat. Modal kecil, perlengkapan lengkap, pelatihan singkat, dan fleksibilitas lokasi. Semuanya membuat es teh Nusantara bisa menjadi pilihan pertama bagi mereka yang ingin mencoba dunia usaha tanpa harus menanggung risiko besar. Di bab berikutnya, kita akan membongkar detail modal lebih dalam. Tidak hanya berapa yang dikeluarkan, tetapi juga bagaimana setiap rupiah dialokasikan, serta perhitungan realistis yang bisa menggambarkan jalannya sebuah usaha minuman sederhana ini. Dalam dunia usaha, modal seringkali menjadi batu pijakan pertama yang menakutkan. Banyak yang berhenti sebelum memulai, hanya karena takut dengan angka. Padahal, di balik setiap angka ada cerita. Cerita tentang peluang, kerja keras, dan arah menuju kebebasan finansial. Mari kita mulai dari hal yang paling banyak ditanyakan. Berapa modal yang sebenarnya dibutuhkan untuk memulai usaha es teh Nusantara? Modal dasar yang perlu disiapkan berada di kisaran 3,8 juta rupiah. Angka yang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk membuka gerbang menuju bisnis minuman yang sudah punya nama dan pelanggan setia. Dari modal ini, setiap rupiah akan dialokasikan secara efisien. Sekitar 2 juta rupiah digunakan untuk booth portable. Tempat kamu akan berjualan. Booth ini berdesain ringkas, ringan, dan mudah dipindahkan, sehingga kamu bisa menyesuaikan lokasi dagang sesuai keramaian. Lalu, sekitar 1 juta rupiah digunakan untuk peralatan dasar seperti shaker, takaran, gelas ukur, serta wadah bahan baku. 800.000 rupiah sisanya mencakup bahan baku awal, banner promosi, dan kemasan brand resmi es teh Nusantara. Dengan investasi yang relatif kecil, mitra baru sudah memiliki perlengkapan lengkap untuk langsung berjualan. Setelah modal awal, tentu perlu menghitung biaya operasional harian. Rata-rata, bahan baku teh dan gula untuk 10 liter minuman hanya menghabiskan sekitar 60.000 rupiah. Dari 10 liter tersebut, kamu bisa menghasilkan sekitar 50 cup es teh, yang dijual dengan harga 5.000 rupiah per cup. Artinya, pendapatan kotor harian bisa mencapai 250.000 rupiah. Jika dikurangi biaya bahan, masih ada keuntungan bersih sekitar 190.000 rupiah per hari. Jika usaha berjalan lancar dan buka setiap hari, potensi keuntungan bersih bulanan bisa mencapai 5 juta hingga 6 juta rupiah. Dan itu baru dari satu booth. Banyak mitra yang kemudian mengembangkan cabang kedua, bahkan ketiga, dengan sistem manajemen sederhana tapi terarah. Keberhasilan bisnis ini justru terletak pada kesederhanaannya. Tanpa ribet resep, tanpa perlu alat mahal, dan tanpa biaya promosi besar. Kuncinya adalah konsistensi rasa dan pelayanan. Setiap gelas es teh yang dijual bukan hanya minuman, tapi pengalaman. Kesegaran rasa yang membuat pelanggan kembali lagi dan lagi. Dari sinilah perjalanan bisnis kecil mulai terlihat serius. Bukan sekadar jualan minuman, tapi membangun pondasi finansial yang nyata. Modal 3,8 juta bukan lagi angka di atas kertas, tapi alat yang menggerakkan impian. Dan di bab selanjutnya, kita akan menyelami bagaimana strategi lokasi, pelayanan, serta branding memainkan peran besar dalam menarik pelanggan yang loyal. Setelah memahami modal dan potensi keuntungan, kini kita memasuki tahap yang seringkali menentukan arah kesuksesan, lokasi dan pelayanan. Dua hal ini ibarat jantung dalam tubuh bisnis kuliner. Rasa yang enak tidak akan berarti tanpa tempat yang mudah dijangkau, dan lokasi yang bagus akan kehilangan daya jika pelayanan tidak berkesan. Dalam bisnis minuman seperti es teh Nusantara,
Lokasi bukan sekadar tempat. Ia adalah panggung tempat kamu bertemu pelanggan setiap hari. Tempat yang ramai belum tentu tepat, tapi tempat yang strategis dan sesuai target pasar adalah kunci sebenarnya. Lokasi terbaik biasanya dekat sekolah, kampus, pusat perbelanjaan, atau depan minimarket. Di sana, arus manusia stabil, dan peluang pembelian impulsif sangat tinggi. Tidak semua mitra memiliki akses langsung ke lokasi premium. Namun, Es Teh Nusantara dikenal karena booth-nya yang portabel dan mudah dipindahkan. Artinya, kamu bisa menyesuaikan titik jualan sesuai jam sibuk, pagi di depan sekolah, sore di taman, atau malam di area kuliner. Strategi ini membuat penjual lebih adaptif terhadap pola keramaian tanpa menambah biaya besar. Inilah yang membuat sistem franchise ini ramah untuk pelaku UMKM pemula. Lokasi menarik pelanggan pertama, tapi pelayanan yang baiklah yang membuat mereka datang kembali. Pelayanan di sini bukan sekadar senyum atau sapaan, tapi pengalaman yang membuat pelanggan merasa dihargai. Mulai dari cara menyajikan minuman dengan tangan bersih, berbicara sopan, hingga mengingat pelanggan tetap. Ketika pelanggan datang dan kamu menyambut dengan, "Seperti biasa ya, teh manis satu kurang es." Maka hubungan itu sudah lebih dari sekadar transaksi. Itu sudah menjadi koneksi emosional. Brand Es Teh Nusantara punya kekuatan visual yang sederhana tapi kuat, warna cerah, desain bersih, dan nama yang mudah diingat. Setiap booth, banner, dan kemasan berperan sebagai media promosi berjalan. Maka pastikan semua tampak rapi, bersih, dan konsisten dengan identitas brand. Ketika pelanggan melihat warna kuning dan hijau khasnya, mereka langsung tahu, itu Es Teh Nusantara. Citra seperti inilah yang membangun trust tanpa perlu banyak bicara. Ketika lokasi yang tepat berpadu dengan pelayanan yang hangat, maka terbentuklah ekosistem usaha yang hidup. Setiap pelanggan yang datang bukan hanya pembeli, tapi promotor alami yang akan merekomendasikan produkmu ke teman dan keluarga. Bisnis ini bukan lagi sekadar jualan teh, tapi menjual kenyamanan dan kepercayaan. Pelayanan yang konsisten melahirkan pelanggan setia, dan pelanggan setia menciptakan promosi tanpa biaya. Inilah rahasia sederhana yang sering diabaikan. Dari sinilah roda bisnis Es Teh Nusantara berputar semakin cepat. Lokasi yang strategis menjadi jembatan antara produk dan pelanggan, sementara pelayanan yang hangat menjadi tali yang mengikat hubungan jangka panjang. Pada bab selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana strategi promosi digital, branding online, dan konten kreatif bisa memperluas jangkauan bisnis ini ke dunia maya. Dari lapak sederhana ke layar ponsel jutaan orang. Era digital bukan sekadar zaman bergulir. Ia adalah gelombang besar yang menelan siapapun yang enggan bergerak. Dalam bisnis kuliner, dunia maya bukan lagi pelengkap, tapi panggung utama. Di sanalah Es Teh Nusantara belajar berbicara dengan bahasa baru, bahasa visual, konsistensi, dan kedekatan emosional. Es Teh Nusantara tidak lagi hanya hadir di pinggir jalan. Ia kini hidup di layar-layar kecil yang selalu digenggam manusia, di ponsel, di tablet, di komputer kerja yang sesekali digunakan untuk menonton video pendek yang menggugah rasa haus. Brand ini paham bahwa di zaman ini, pelanggan tidak hanya membeli minuman, mereka membeli cerita. Sebuah postingan sederhana, satu video berdurasi 15 detik yang memperlihatkan es teh yang berembun, bisa menjadi titik awal seseorang memutuskan untuk mencoba. Itulah mengapa setiap konten bukan sekadar promosi. Ia adalah kisah yang hidup. Brand kuat bukan tentang seberapa mahal logonya, tapi seberapa dalam orang mengenalnya. Setiap warna, setiap huruf, bahkan gaya berbicara di media sosial mencerminkan kepribadian bisnis itu sendiri. Es Teh Nusantara membangun identitasnya dengan nada suara yang hangat, visual yang bersih, dan pesan yang sederhana, segar setiap hari. Kalimat singkat, tapi memiliki daya ikat emosional yang kuat. Di dunia maya yang penuh distraksi, konsistensi menjadi jangkar yang membuat nama tetap diingat.
Es teh Nusantara tidak menampilkan kesempurnaan yang dibuat-buat. Ia menampilkan keaslian. Perekaman sederhana dari tangan penjual yang sedang menuang teh, suara es yang jatuh ke dalam gelas, senyum pelanggan yang puas. Semuanya punya keindahan tersendiri. Inilah yang membuat konten mereka terasa dekat dan nyata. Bukan seperti iklan, melainkan cerita manusia tentang kesegaran dan kerja keras. Dari situlah kepercayaan tumbuh. Setiap komentar adalah percakapan. Setiap pesan dari pelanggan adalah peluang untuk membangun hubungan. Es teh Nusantara menjawab bukan dengan skrip kaku, tapi dengan rasa manusiawi. Senyum yang sama yang diberikan di booth, kini hadir dalam bentuk balasan singkat penuh keramahan. Mereka sadar bahwa pelanggan di dunia digital tidak hanya ingin membeli, mereka ingin merasa dihargai. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak sekadar menjadi pembeli. Mereka berubah menjadi pendukung. Dunia digital meninggalkan jejak. Setiap klik, setiap suka, setiap tayangan video, semuanya adalah petunjuk arah. Es teh Nusantara menggunakan data ini untuk mengenal lebih dalam siapa pelanggannya. Kapan mereka aktif, apa yang mereka sukai, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap konten tertentu. Dari sinilah strategi berikutnya dilahirkan. Data bukan hanya angka, ia adalah peta menuju pertumbuhan. Satu hal yang membedakan brand besar dan brand biasa adalah kemampuan mereka membangun jaringan. Es teh Nusantara tidak berjalan sendiri. Ia berkolaborasi dengan kreator lokal, dengan influencer kecil yang punya keaslian. Tidak perlu jutaan pengikut, cukup ratusan yang benar-benar percaya. Melalui mereka, pesan kesegaran menyebar secara organik. Dan yang lebih penting, terbentuk komunitas yang bukan hanya membeli, tapi ikut bangga menjadi bagian dari perjalanan ini. Setiap minggu ada tren baru di dunia digital. Tantangannya bukan sekadar ikut, tapi bagaimana menjaga jati diri sambil beradaptasi. Es teh Nusantara pandai menyesuaikan gaya penyampaian tanpa meninggalkan esensi. Video lucu, konten singkat, atau gaya sinematik, semua bisa digunakan asal tidak kehilangan rasa. Karena dalam dunia yang berubah cepat, keseimbangan antara inovasi dan identitas adalah kunci. Tidak cukup hanya dikenal. Brand juga harus dipercaya. Setiap unggahan dijaga, setiap interaksi dipantau agar tidak keluar dari nilai utama, kejujuran dan kesederhanaan. Citra online bukan sekadar tampilan, tapi reputasi yang terus dibangun sedikit demi sedikit, hari demi hari. Es teh Nusantara paham, sekali reputasi rusak, kepercayaan pun hilang. Karena itu, mereka menanamkan nilai integritas digital di setiap tindakan kecilnya. Banyak brand puas ketika kontennya viral. Tapi es teh Nusantara tahu, viral bukan tujuan akhir. Yang mereka kejar adalah loyalitas. Saat seseorang bukan hanya membeli, tapi dengan bangga merekomendasikan. Saat seseorang menandai temannya, atau datang ke booth sambil berkata, "Aku lihat ini di TikTok, pengin coba." Disitulah hasil kerja keras digital marketing terasa nyata. Dari dunia maya, beralih menjadi dunia nyata. Strategi digital bukan tentang teknologi semata. Ia adalah seni untuk tetap manusiawi di dunia yang semakin cepat. Es teh Nusantara tumbuh bukan karena algoritma, tapi karena kejujuran dan kehangatan yang tak pernah berubah. Dari pinggir jalan, kini mereka hadir di ponsel semua orang, tanpa kehilangan jiwa sederhana yang membuatnya istimewa. Setiap bisnis besar bermula dari satu titik kecil, dan tumbuh karena keberanian untuk berbagi. Es teh Nusantara menyadari, pertumbuhan sejati tidak datang dari satu tangan yang kuat, tapi dari banyak tangan yang bekerja bersama. Kemitraan bukan sekadar bisnis, tapi perjalanan bersama menuju visi yang sama, menyebarkan kesegaran ke seluruh penjuru negeri. Menjadi mitra es teh Nusantara tidak hanya tentang menjual teh, tapi memahami nilai di baliknya. Setiap calon mitra diajak bukan sebagai investor, melainkan sebagai keluarga. Ada pelatihan, pendampingan,
dan sistem yang dirancang agar setiap orang merasa tidak berjalan sendiri. Mereka belajar, berkembang, dan pada akhirnya tumbuh bersama brand ini. Di balik kemitraan yang kuat, ada 3 hal yang menjadi pondasi: transparansi, kepercayaan, dan konsistensi. Es Teh Nusantara memastikan setiap transaksi dan komunikasi berjalan jujur. Mereka tahu, tidak ada pertumbuhan tanpa kejelasan. Setiap mitra memiliki akses terbuka terhadap laporan penjualan, strategi promosi, dan pengembangan produk baru. Ketika banyak brand berhenti di satu kota, Es Teh Nusantara justru melangkah ke daerah baru dengan keyakinan. Mereka membuka cabang di tempat yang belum tersentuh, melihat peluang di pasar kecil yang haus akan inovasi. Langkah ini bukan spekulasi, tapi hasil perencanaan matang dan semangat untuk membawa cita rasa lokal ke lebih banyak orang. Pertumbuhan besar tidak berarti kehilangan arah. Es Teh Nusantara menjaga agar setiap ekspansi berjalan dengan nilai yang sama: rasa, pelayanan, dan kehangatan. Mereka lebih memilih tumbuh perlahan namun kuat, daripada cepat tapi rapuh. Setiap cabang adalah cerminan dari satu hati yang sama, menyegarkan tanpa henti. Inovasi bukan sekadar menambah rasa baru, tapi menghadirkan kejutan yang tetap terasa familiar. Es Teh Nusantara memulai dengan teh klasik, tapi perlahan menambahkan sentuhan lokal, dari aroma pandan hingga manisnya gula aren. Mereka tidak menciptakan sesuatu yang asing. Mereka hanya mengingatkan lidah orang Indonesia tentang rumah. Setiap rasa baru lahir dari banyak percobaan. Bukan sekadar coba-coba, tapi eksperimen yang memiliki tujuan jelas, menemukan keseimbangan antara tradisi dan tren. Tim Es Teh Nusantara menguji rasa dengan pelanggan setia, mencatat reaksi, lalu menyempurnakan setiap tetes hingga terasa pas di hati. Es Teh Nusantara tidak meniru, tapi menggali dari akar budaya. Setiap inovasi menu selalu punya cerita, seperti teh serai rempah yang terinspirasi dari tradisi jamu, atau es teh gula aren yang mewakili cita rasa pasar lokal. Inovasi di sini bukan tentang menjadi modern, tapi tentang menjaga warisan rasa agar tetap hidup di generasi baru. Kemasan bukan sekadar wadah, ia adalah wajah pertama yang dilihat pelanggan. Es Teh Nusantara merancang desain yang sederhana tapi penuh makna, menampilkan elemen lokal seperti motif batik dan warna bumi. Ketika seseorang memegang gelasnya, mereka tidak hanya menikmati minuman, mereka sedang membawa cerita Nusantara di tangannya. Untuk menjaga antusiasme, Es Teh Nusantara menghadirkan menu musiman. Dari teh mangga tropis di musim panas hingga teh jahe hangat di musim hujan, setiap momen punya cita rasa tersendiri. Dengan cara ini, pelanggan selalu punya alasan untuk kembali, karena selalu ada sesuatu yang baru untuk dinikmati. Inovasi di Es Teh Nusantara tidak punya garis akhir. Setiap ide kecil bisa berubah menjadi produk besar jika dieksekusi dengan hati. Mereka percaya, kreativitas bukan hanya soal menciptakan yang baru, tapi tentang bagaimana membuat yang sederhana menjadi berarti. Dan dari situlah, kesegaran yang sesungguhnya lahir. Setiap kali seseorang menikmati segelas es teh Nusantara yang dingin dan segar, ada harmoni yang tak terlihat di baliknya. Rantai kerja yang rapi, dari bahan baku hingga penyajian, berputar seperti orkestra yang sudah dilatih lama. Tak ada ruang untuk kebetulan, hanya disiplin, ketelitian, dan rasa hormat terhadap pelanggan. Kesegaran bukan hasil instan, ia lahir dari sistem yang bernapas setiap hari. Entah di pusat kota atau di sudut pasar kecil, rasa es teh Nusantara harus tetap sama. Inilah komitmen mereka, menyatukan pengalaman rasa di seluruh Indonesia. Melalui panduan operasional yang rinci, pelatihan yang menyentuh hati, dan pengawasan yang bersahabat, setiap cabang membawa standar yang sama, segar, jujur, dan tulus. Kualitas bukan hanya tentang rasa, tapi tentang kepercayaan yang dijaga di setiap tempat. Pagi hari di setiap booth dimulai dengan ritual kecil, membersihkan meja, menyiapkan es,
menyeduh teh pertama dengan penuh perhatian. Bagi mereka, rutinitas ini bukan kewajiban, tapi bagian dari rasa syukur. Dari kebiasaan yang diulang setiap hari, lahirlah budaya kerja, tenang, rapi, dan penuh makna. Budaya yang menjaga cita rasa tetap hidup. Panduan operasional es teh Nusantara bukanlah aturan kaku, tapi naskah yang menjaga harmoni. Setiap takaran gula, waktu seduh, hingga cara menyapa pelanggan disusun dengan cermat. Tujuannya bukan untuk membatasi kreativitas, tapi memastikan setiap interaksi punya jiwa yang sama. Dari sop yang konsisten, lahir pengalaman yang familiar dimanapun pelanggan datang. Booth yang bersih bukan sekadar tampak rapi, tapi cerminan hati yang tulus. Setiap alat dibersihkan, setiap bahan dijaga kesegarannya, setiap permukaan berkilau karena perhatian. Es teh Nusantara menanamkan nilai bahwa kebersihan bukan tugas, melainkan bentuk penghormatan kepada pelanggan, kepada produk, dan kepada diri sendiri. Di tengah pertumbuhan yang cepat, es teh Nusantara tetap berpegang pada satu hal, kualitas tidak boleh bernegosiasi. Setiap gelas teh yang disajikan adalah janji yang ditepati. Dari proses yang tertata, dari hati yang bekerja dengan sungguh-sungguh, muncul kepercayaan yang terus menguat. Karena di balik kesederhanaannya, es teh Nusantara berdiri di atas komitmen yang tak pernah luntur. Kualitas bukan hasil dari satu keputusan besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap hari. Disinilah rahasia es teh Nusantara, menjaga kesegaran, bukan hanya dalam rasa, tapi juga dalam setiap tindakan. Menjadi mitra es teh Nusantara bukan sekadar membuka usaha. Ini adalah langkah memasuki keluarga besar yang tumbuh bersama. Setiap mitra disambut bukan dengan kontrak dingin, tapi dengan semangat kebersamaan yang hangat. Mereka bukan hanya diajarkan cara menjual teh, tapi juga bagaimana menjaga rasa, konsistensi, dan makna di setiap gelas. Disinilah perjalanan baru dimulai, dari niat sederhana, menjadi impian yang nyata. Di ruang pelatihan, aroma teh bercampur dengan rasa penasaran. Para peserta memperhatikan dengan seksama ketika mentor menunjukkan cara menggoyang shaker, mengukur gula, dan menyeduh dengan kesabaran. Tapi pelatihan ini bukan hanya soal resep. Di sini mereka belajar tentang nilai, disiplin, kebersihan, dan kejujuran rasa. Karena bisnis yang tumbuh bukan hanya dari modal, tapi dari pemahaman yang mendalam tentang apa yang dijual. Setelah pelatihan, setiap mitra membawa pulang buku panduan berlogo es teh Nusantara. Bukan manual kaku, tapi panduan yang mudah dipahami, berisi ilustrasi, tips praktis, dan pengalaman dari mitra sebelumnya. Dari cara menjaga suhu es, menyimpan bahan, hingga melayani pelanggan dengan senyum tulus. Semuanya ditulis dengan satu tujuan, agar siapapun bisa sukses, bahkan yang baru pertama kali berbisnis. Ketika booth dibuka pertama kali, tim pusat tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hadir, mengunjungi, membantu, dan memastikan semuanya berjalan lancar. Ada grup komunikasi aktif untuk berbagi ide dan solusi. Setiap pertanyaan, sekecil apapun, dijawab dengan sabar. Bagi es teh Nusantara, keberhasilan mitra adalah keberhasilan bersama. Setiap bulan, para mitra berkumpul dalam acara sederhana, berbagi cerita, strategi, dan tawa. Ada yang membawa ide baru, ada yang sekadar berbagi pengalaman manis melayani pelanggan. Dari pertemuan itu, tumbuh rasa persaudaraan. Tidak ada persaingan, hanya semangat untuk maju bersama. Karena di balik setiap gelas teh, ada tangan-tangan yang saling menguatkan. Setiap mitra punya kisahnya sendiri. Ada yang memulai dari kios kecil, ada yang kini membuka cabang kedua. Namun benang merahnya tetap sama, dukungan tak pernah berhenti. Es teh Nusantara hadir bukan hanya untuk menjual lisensi, tapi untuk menemani perjalanan panjang menuju kemandirian. Dari kota ke kota, rasa itu terus dibawa, segar, jujur,
dan penuh semangat kebersamaan. Di balik setiap mitra yang bekerja dengan senyum, ada tangan yang menuntun, ada sistem yang mendukung, dan ada keluarga besar yang selalu siap menyambut. Inilah Es Teh Nusantara, bukan hanya bisnis, tapi perjalanan bersama menuju kesegaran yang tak pernah pudar. Perjalanan Es Teh Nusantara dimulai dari satu titik kecil, satu booth di sudut jalan yang ramai. Namun rasa yang jujur selalu menemukan jalannya. Dari satu kota, aroma segar teh ini menular ke kota lain. Ekspansi bukan sekadar memperbanyak cabang, tapi memperluas makna dan kehangatan. Setiap lokasi baru membawa semangat yang sama, menghadirkan kesegaran khas Nusantara ke lebih banyak hati. Sebelum membuka cabang baru, tim Es Teh Nusantara selalu turun ke lapangan. Mereka berbicara dengan warga, mencicipi kuliner khas daerah, dan memahami kebiasaan setempat. Karena setiap kota punya selera unik, dan setiap rasa punya cerita. Dari situ, lahirlah menu penyesuaian kecil yang tetap menjaga identitas asli. Ekspansi bukan tentang menyalin, tapi menanamkan diri di tanah baru dengan hati-hati. Pertumbuhan cepat bukan alasan untuk kehilangan rasa. Es Teh Nusantara membangun sistem distribusi yang ketat, bahan baku diseleksi, kualitas air diuji, dan setiap proses disupervisi. Booth di Surabaya harus sama rasanya dengan yang di Bandung atau Makassar. Disinilah rahasia konsistensi dijaga. Sistem yang solid, rasa yang terukur, dan komitmen yang tidak berubah. Dalam ekspansi, Es Teh Nusantara tak pernah berjalan sendiri. Mereka bekerja sama dengan pemasok lokal, pelaku UMKM, dan mitra logistik di setiap wilayah. Kolaborasi ini bukan hanya mempercepat pertumbuhan, tapi juga menghidupkan ekonomi sekitar. Ketika satu brand tumbuh bersama masyarakat, keberlanjutan menjadi sesuatu yang alami. Pertumbuhan fisik diperkuat dengan kehadiran digital. Es Teh Nusantara memanfaatkan peta digital, kampanye media sosial, dan sistem pemesanan online untuk menjangkau pelanggan baru. Dari Aceh hingga Papua, setiap klik membawa kesegaran yang sama. Dunia maya menjadi jembatan bagi ekspansi nyata, memperluas bukan hanya lokasi, tapi juga hubungan. Bagi Es Teh Nusantara, ekspansi bukan sekadar pertumbuhan bisnis. Ini tentang membangun warisan rasa yang dikenang lintas generasi. Sebuah cita-cita untuk menjadi simbol kesegaran Indonesia. Sederhana, jujur, tapi membekas. Setiap cabang baru adalah langkah kecil menuju mimpi besar, menjadikan teh lokal kebanggaan nasional. Di setiap jalan baru yang dibuka, di setiap kota yang disinggahi, Es Teh Nusantara menanamkan lebih dari rasa. Ia menanamkan harapan, kerja keras, dan kebanggaan akan identitas bangsa. Es Teh Nusantara bukan hanya tentang menjual kesegaran di setiap gelasnya. Ia adalah gerakan kecil yang tumbuh dari niat besar, membantu orang lain ikut naik kelas melalui bisnis sederhana. Setiap mitra yang bergabung bukan sekadar pembeli paket usaha, mereka adalah bagian dari keluarga yang tumbuh bersama. Karena bagi Es Teh Nusantara, kesuksesan tidak diukur dari seberapa banyak cabang yang dibuka, tapi seberapa banyak kehidupan yang berubah menjadi lebih baik. Program kemitraan Es Teh Nusantara lahir dari semangat pemberdayaan. Mitra tidak hanya diberi booth dan bahan baku, tapi juga pemahaman tentang cara berpikir wirausaha. Mereka diajarkan bagaimana mengatur stok, melayani pelanggan, mencatat keuangan harian, hingga memahami pentingnya menjaga kualitas rasa. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah pengalaman pertama belajar bisnis dengan sistem yang benar. Dari sinilah muncul kemandirian, yang menjadi akar ekonomi masyarakat kecil. Kesadaran lingkungan menjadi bagian penting dari setiap pelatihan. Kemasan ramah lingkungan mulai diperkenalkan, dan penggunaan plastik dikurangi tanpa mengorbankan kenyamanan pelanggan. Beberapa mitra bahkan memanfaatkan limbah teh bekas sebagai pupuk kompos untuk tanaman di rumah mereka. Langkah kecil, tapi jika dilakukan bersama, bisa memberi dampak besar bagi bumi. Bagi banyak mitra,
Bergabung dengan Es Teh Nusantara bukan sekadar peluang bisnis, tapi titik balik kehidupan. Ada ibu rumah tangga yang kini membantu ekonomi keluarga, ada mahasiswa yang belajar mandiri, ada pedagang lama yang menemukan semangat baru. Cerita-cerita kecil itu menjadi cermin dari tujuan besar, menciptakan perubahan nyata lewat bisnis yang sederhana. Ketika satu mitra sukses, mereka sering membantu mitra lain. Ada yang berbagi resep, ada yang membantu promosi antar cabang. Kebaikan itu menular, membentuk ekosistem bisnis yang saling mendukung. Dari sinilah Es Teh Nusantara membangun warisan sosialnya, bukan hanya menjual minuman, tapi menanam nilai gotong royong di tengah dunia modern yang seringkali individualistik. Es Teh Nusantara percaya bahwa bisnis yang baik bukan hanya yang menghasilkan uang, tapi juga yang memberi makna. Setiap gelas teh yang dijual adalah langkah kecil menuju perubahan, untuk mitra, untuk pelanggan, dan untuk lingkungan. Inilah semangat yang menjadikan Es Teh Nusantara lebih dari sekadar merek. Ia adalah gerakan kebaikan yang terus bertumbuh, seteguk demi seteguk. Dunia bisnis tidak pernah tenang. Setiap tahun ada tren baru, setiap bulan muncul pesaing baru. Kadang badai datang tiba-tiba. Ekonomi melambat, bahan baku naik, tren berubah arah. Tapi di tengah semua itu, Es Teh Nusantara memilih untuk tidak takut. Mereka percaya, ketahanan bukan soal seberapa kuat berdiri, tapi seberapa cepat beradaptasi. Setiap kesulitan meninggalkan pelajaran. Saat pandemi melanda, banyak bisnis berhenti. Tapi Es Teh Nusantara menemukan cara baru, pemesanan daring, pengantaran mandiri, dan kolaborasi antar mitra. Mereka tidak menunggu badai reda. Mereka belajar menari di tengah hujan. Dari situlah lahir kekuatan baru, ketangguhan kolektif. Teknologi bukan lagi pilihan. Ia adalah syarat bertahan. Sistem kasir digital, pelaporan penjualan otomatis, hingga analitik real-time membantu setiap mitra tetap efisien. Dengan data, keputusan jadi lebih cepat dan akurat. Di balik setiap gelas es teh, ada sistem cerdas yang menjaga semuanya berjalan lancar. Tapi ketahanan bukan hanya soal sistem. Ia juga tentang manusia. Mereka yang tetap tersenyum walau penjualan turun, yang tetap melayani dengan ramah walau hari terasa berat. Disitulah jiwa Es Teh Nusantara hidup, dalam hati orang-orang yang tidak menyerah. Karena bisnis ini tidak dibangun oleh angka, tapi oleh semangat. Setiap tekanan melahirkan ide baru. Dari keterbatasan muncul inovasi, varian rasa baru, kemasan ramah lingkungan, hingga promo digital kreatif. Es Teh Nusantara menjadikan tantangan bukan penghalang, tapi bahan bakar untuk tumbuh. Karena mereka tahu, hanya yang terus berinovasi yang akan bertahan lama. Dunia akan terus berubah, tapi satu hal tetap sama, nilai kejujuran dan kerja keras. Es Teh Nusantara tidak berjanji bahwa jalan ke depan akan mudah, tapi mereka berkomitmen untuk selalu siap. Karena bisnis ini bukan hanya tentang menjual minuman, tapi tentang membangun ketahanan, bersama, selangkah demi selangkah. Masa depan tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang diambil hari ini. Es Teh Nusantara tidak hanya ingin menjadi merek minuman yang dikenal, tapi menjadi simbol semangat baru, bahwa kesederhanaan bisa menginspirasi ribuan orang untuk berani memulai. Bukan hanya menjual teh, tapi membangun gerakan wirausaha yang tumbuh bersama. Es Teh Nusantara bermimpi hadir di setiap sudut negeri, dari kota besar yang sibuk hingga desa yang tenang. Setiap booth bukan sekadar tempat jualan, tapi titik kecil yang menyebarkan semangat kerja keras dan kebersamaan. Bayangkan, ribuan booth dengan senyum yang sama, rasa yang sama, dan cerita yang terhubung satu sama lain. Satu brand, banyak hati yang bekerja di dalamnya. Masa depan menuntut perubahan, tapi tanpa kehilangan akar. Es Teh Nusantara terus berinovasi, menciptakan varian rasa lokal, memperkenalkan teknologi ramah lingkungan.
dan menghadirkan desain booth yang makin modern tanpa kehilangan nuansa Nusantara. Inovasi bukan soal mengejar tren, tapi menjaga relevansi, agar kesegaran ini tetap hidup di setiap generasi. Tidak ada masa depan yang dibangun sendirian. Es Teh Nusantara percaya pada kekuatan kolaborasi dengan mitra, kreator lokal, hingga petani teh di seluruh Nusantara. Dari kebun ke gelas, dari tangan ke hati, semuanya terhubung oleh satu niat yang sama, tumbuh bersama. Disitulah masa depan menemukan maknanya. Es Teh Nusantara ingin menjadi warisan, bukan hanya bisnis yang sukses, tapi cerita tentang bagaimana mimpi kecil bisa mengubah hidup banyak orang. Tentang bagaimana kejujuran, kerja keras, dan konsistensi mampu melahirkan sesuatu yang bertahan lama. Karena pada akhirnya, brand yang sejati bukan yang hanya diingat, tapi yang meninggalkan makna. Perjalanan ini belum selesai. Setiap mitra, setiap pelanggan, setiap cangkir teh yang disajikan, semuanya adalah bagian dari bab besar bernama masa depan. Es Teh Nusantara akan terus tumbuh, menyesuaikan diri, dan menginspirasi lebih banyak orang untuk berani melangkah. Karena masa depan bukan sesuatu yang ditunggu, tapi sesuatu yang diseduh bersama. Setiap usaha besar berawal dari sesuatu yang sederhana. Dari satu gelas teh yang diseduh dengan niat baik. Dari tangan-tangan yang tidak menyerah meski keringat jatuh setiap hari. Di balik setiap booth Es Teh Nusantara, ada mimpi kecil yang tumbuh diam-diam. Mimpi untuk hidup lebih baik, untuk menginspirasi, dan untuk memberi arti. Setiap pelanggan yang datang membawa cerita. Ada yang mampir karena haus, ada yang singgah karena rindu rasa masa kecil, dan ada pula yang sekadar ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup. Tapi tanpa mereka sadari, setiap tegukan adalah dukungan bagi ribuan pejuang kecil di seluruh negeri. Es Teh Nusantara bukan hanya tentang minuman, ia tentang koneksi manusia. Apa yang dulu hanya ide sederhana kini menjadi gerakan. Gerakan untuk mencintai produk lokal. Gerakan untuk memberdayakan UMKM. Dan gerakan untuk membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus lahir dari modal besar. Cukup dari keberanian untuk memulai dan hati yang tulus untuk melayani. Di tangan anak-anak muda, Es Teh Nusantara menemukan semangat barunya. Mereka yang membawa cita rasa tradisional ke dunia digital. Yang mengubah secangkir teh menjadi simbol kolaborasi dan kreativitas. Di setiap postingan, di setiap senyuman, tersimpan warisan. Warisan tentang kerja keras, kejujuran, dan kebanggaan menjadi bagian dari Indonesia. Di setiap gelas yang terjual, ada harapan kecil. Untuk membayar sekolah anak, membantu keluarga, atau sekadar bertahan di tengah kerasnya hidup. Tapi dari ribuan harapan kecil itulah, terbentuk kekuatan besar. Kekuatan yang menggerakkan bangsa melalui tangan-tangan sederhana. Es Teh Nusantara menjadi saksi bahwa kebaikan bisa dimulai dari satu cangkir. Setiap akhir hanyalah awal dari cerita baru. Ketika kamera berhenti merekam, kehidupan para mitra Es Teh Nusantara tetap berjalan. Mereka terus melayani, terus berjuang, dan terus bermimpi. Karena di balik setiap cangkir teh yang diseduh, selalu ada secangkir harapan yang tidak pernah padam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal video inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.